Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Arif dari Forum News Network. Bagaimana sesungguhnya kinerja pemerintahan Jokowi, khususnya periode kedua? Kalau Anda tanyakan ke pemilik lembaga survei, apalagi ke para buzzer, jawabannya sangat jelas. Sangat berhasil, paling berhasil. Bahkan disebutkan kan presiden tersukses gitu ya. Sering kan muncul jargon, presiden yang lain ngapain aja gitu ya. Apa indikatornya? Ya, kalau lembaga survei pasti tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang nilainya sangat tinggi, di atas 80%. Saya waktu sering bercanda kenapa nggak dibikin 110% gitu ya. Tapi benarkah tingkat kepuasan publik dari hasil survei merupakan indikator, bahkan bisa jadi satu patokan bahwa pemerintahan Jokowi itu sangat berhasil? Ini dua hal yang berbeda ya. Data yang dipaparkan oleh Kepala Bappenas Rahmat Pambudi di depan Komisi 11 hari ini, Selasa 12 November 2024 itu menunjukkan fakta sebaliknya. Dalam hitungan Wakil Ketua Komisi 11, Dolvi Otnil Frederick Palit yang hari ini memimpin rapat kerja, itu hanya 5 dari 19 indikator yang tercapai. Artinya nggak sampai sepertiganya itu yang berhasil. Sementara saya baca di Detik.com disebutkan dari 16 indikator, 11 tidak tercapai, 3 indikator diperkirakan tercapai, dan 2 indikator saja yang jelas-jelas sudah tercapai. Jadi ini dari 16 itu ya cuma 11 yang tercapai, nggak sampai separuh, nggak sampai sepertiganya ini ya. Kalau Anda googling di media online, ini judulnya serem-serem. Bisnis.com misalnya. Judulnya begini, Bappenas titik 2 tak ada target ekonomi periode kedua Jokowi tercapai. Detik.com itu menuliskan judulnya begini, banyak target Jokowi selama jadi presiden tak tercapai. Ini datanya. Kompas.com seperti biasa, judulnya ini lebih halus. Bappenas beberkan sejumlah target pemerintahannya Jokowi diperkirakan tidak tercapai. Tapi ini data-data di Kompas cukup lengkap. Anda bisa menghitung sendiri target-target apa saja yang tercapai dan apa yang tidak tercapai. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak ini pernyataan atau ketika Ketua Bappenas, Menteri PPN, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Rahmat Pambudi membacakan indikator-indikator apa saja yang berhasil dan apa yang tidak berhasil pada pemerintahan Jokowi. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi kita juga mencoba mengevaluasi tantangan pembangunan yang sudah kita kerjakan dan juga mengevaluasi capaian yang sudah kami lakukan. Izinkan kami mengganti slide yang sekarang yang tadi Bapak Pimpinan minta, bahwa apa yang kami lakukan di sini bersama kawan-kawan, itu ada baseline 2019, capaian 2023, dan target RPJMN dan RKP yang pada saat ini sedang kami lakukan evaluasi, dan dengan basis evaluasi itu kami merencanakan akan melakukan apa yang menjadi visi misi pemerintahan baru, yang seperti saya sampaikan pada Bapak sebelumnya, bahwa apa yang kita kerjakan bersama adalah kelanjutan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Izinkan saya membaca juga pertumbuhan ekonomi dari baseline 2019 itu 5,02, capaian 2023 5,05, dan RPJMN targetnya 6,2 sampai 6,5, dan dengan RKP 5,3, 5,7, dan capaian yang diperkirakan ini tidak tercapai. Kemudian pertumbuhan investasi yang kami sampaikan di sini baseline-nya 4,5, capaian 4,4, kemudian RPJMN 6,6 dan 7 sampai 7, dan di sini RKP kita susun sebagai bagian dari capaian 6,2 sampai 7 diperkirakan juga tidak tercapai. Industri pengolahan juga demikian dengan baseline 2019 19,7, capaian 18,67, RPJMN 21 diperkirakan juga tidak tercapai. Tingkat pengangguran terbuka juga demikian, kita perkirakan juga tidak tercapai. Kemudian tingkat kemiskinan yang merupakan bagian dari indikator kesejahteraan sosial, baseline-nya 9,22%, kemudian capaian 2023 9,36,
dan RPJMN targetnya 2024 6-7%, RKP 6,5 sampai 7,5%, ini juga tidak tercapai. Demikian juga indeks Gini, rasio Gini, itu baseline-nya 0,38, capaian 0,388, RPJMN 0,36, RKP juga demikian diperkirakan tidak tercapai. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, baseline-nya 71,92%, capaian 73,55%, RPJMN 75,54 dan RKP 73,99 sampai 74,02 diperkirakan juga tidak tercapai. Nilai tukar petani ini juga agak baik karena targetnya baseline-nya 100,90, capaian 112,46, RPJMN 105, dan RKP 105 sampai 108 ini telah tercapai sesuai dengan target yang kita sampaikan. Menyangkut energi dan pangan, skor pola pangan harapan, baseline 87,19, capaian 94,1, RPJMN 95,2, RKP 95,2 diperkirakan tercapai. Ketersediaan beras, baseline-nya 38,4, capaian 38,32, RPJMN 46,8, RKP 46,84 diperkirakan tidak tercapai. Penurunan emisi gas rumah kaca, baseline 24,92, capaian 27,82 tahun 2022, menuju 2023 27,27, kemudian RKP 27,27 diperkirakan telah tercapai. Posisi EBT dalam bauran energi nasional, baseline 9,19, capaian 13,21 menuju 23, dan target 19,5 diperkirakan tidak tercapai. Kemudian indikator sumber daya manusia, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, baseline 2019 8,75, capaian 2023 9,13, RPJMN 9,18, RKP 9,29 diperkirakan telah tercapai. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, baseline 30,28, capaian 31,45, RPJMN 37,63, RKP 32,28 diperkirakan tidak tercapai. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada baseline 2019 305 dengan angka tahun 2015, capaian 2020 189, ini terus menurun, RPJMN 183, RKP 183 per 100.000 kelahiran, ini diperkirakan tercapai. Kemudian prevalensi stunting pada balita, baseline 27,67%, capaian 20 pada 2023 21,5, RPJMN ditargetkan 14, RKP 14 diperkirakan tidak tercapai. Demikian evaluasi capaian yang kami sempat catat. Dan selanjutnya Bapak Pimpinan, semua yang menjadi bagian yang kami sampaikan tadi, kita buat dalam buku ringkasan evaluasi kinerja RPJMN 2020 hingga 2024, dan ini merupakan kinerja makro dan agenda pembangunan yang telah disusun oleh rekan-rekan kami. Mohon izin Pak, nanti kalau misalnya ini harus kami serahkan, atau mungkin sudah di meja Bapak, ini menjadi bagian dari ringkasan evaluasi, dan buku evaluasi lengkap juga sudah disiapkan oleh rekan-rekan kami. Demikian secara ringkas kami sampaikan kepada Bapak, apa yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kami baru ada di sini. Saya dibantu oleh rekan-rekan saya dalam menyusun evaluasi ini. Selanjutnya,
saya sampaikan pada Bapak Pimpinan, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan pada saya. Terima kasih. Kalau bahannya sudah ada, bisa dibagikan, Pak. Karena di meja saya belum ada, Pak, mengenai evaluasi RPJMN yang 5 tahun terakhir. Kalau dari yang Bapak sampaikan, dari 19 indikator saja, itu kan hanya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang tercapai. Padahal kalau saya lihat, Pak, ini Pak, di RPJMN-nya, satu bidang itu ada 50 indikator, Pak. Kalau rata-rata seperti ini, jangan-jangan seluruh indikator ini nggak pernah tercapai. Nah, ini yang kita perlu tahu, Pak, bahwa 5 tahun kemarin itu apa saja yang kita nggak tercapai. Jangan diulang di dalam penyusunan RPJMN ke depan. Nah, mungkin kalau sudah ada bahannya bisa dibagi ke anggota supaya kita sama-sama bisa mencermati, Pak, karena banyak sekali dan atensi dari Bapak Ibu anggota mungkin berbeda-beda. Misalnya di sini ada soal koperasi, ada soal UMKM, ada soal produksi garam, ada soal produksi beras, produksi jagung yang mungkin di dapil kita masing-masing punya kepentingan. Nah, apakah itu tercapai atau tidak? Kita belum punya reportnya. Dulu pernah dibuat di masa yang lalu, tapi terakhir tahun 2000 berapa itu ya? 2003 mungkin. 2022 terakhir itu data yang kita miliki. Nah, oleh karena pemerintahan lama sudah selesai, harusnya ada evaluasi yang lebih lengkap untuk menjadi informasi kita seberapa efektif sebenarnya program-program pemerintah yang lalu dengan anggaran yang segitu besar terhadap bidang-bidang tertentu. Itu yang menjadi atensi kami, Pak. Nah, kalau udah pakai data begini enak nih, sehingga kita yang sering mengkritik pemerintah nggak disebut pefitnah, nyinyir, tukang pecah belah gitu ya. Itu tadi kan data dari Bappenas dan pejabatnya sekarang juga masih merupakan pejabat era pemerintahan Jokowi. Menteri Bappenas, Rahmat Pambudi sebagai menteri baru, dia hanya membaca data yang disediakan oleh stafnya. Tadinya dia juga nggak mau membacakan data itu, tapi karena diminta oleh pimpinan Komisi 11 untuk menyampaikan evaluasi capaian kerja periode 2019-2023, ya datanya seperti itu tadi. Jangan sampai ada penilaian ini menterinya Prabowo. Ini makanya dia niat menjatuhkan Pak Jokowi dengan menyampaikan data-data itu. Silahkan data dilawan juga dengan data. Tapi kalau datanya dari Bappenas, mau dilawan pakai data apa lagi? Mau dilawan pakai buzzer? Mau dilawan pakai data survei tingkat kepuasan publik? Mulailah berpikir dengan akal sehat ya. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.